Vali dia momang di telatan amice desa Barang. Ngaji rami Bang Ferry sehat kue tite lawang baki Agu Bakar di te. Terima kasih Bang Ferry semua keluarga di te kalau saya tahu kita. Vali dia. Agustus 2026 Pulau Flores diguncang gempa besar dengan magnitudo mencapai 7,7 skala Richter. Gempa ini menyebabkan puluhan korban jiwa dan ratusan ribu orang mengungsi. Ada kehilangan, ada luka, ada trauma, dan ada ketakutan. Dan yang harus kita pahami bersama adalah bencana ini bukan bencana sekali datang, kawan-kawan. Setelah guncangan hebat tersebut, NTT atau spesifiknya Pulau Flores mengalami lebih dari 6.000 kali gempa susulan. Beberapa di antaranya bahkan memiliki magnitudo yang besar, berkisar 5,7 sampai 6,4 skala Richter. Mobil saya atau tidak, kalau bisa mobilnya maju saja tuh. Masuk aja. Sini. Ya, tidak terus bisa apa kayu angkatnya bareng. Aman. Dan bersama Kita Bisa, kami menggalang dana untuk para korban bencana. Dan sampai video ini dibuat, angkanya sudah menyentuh 7,3 miliar rupiah. Dari hari pertama kejadian sampai detik ini, secara bertahap, bantuan ini terus kami salurkan bersama para orang baik dan para relawan. Tapi kawan-kawan, itu saja belum cukup untuk meringankan penderitaan para korban, karena lokasi daerah banyak yang terpencil, aksesnya terbatas, dan landscape-nya tidak stabil. Ditambah lagi situasi gempa susulan yang masih kerap datang. Ya, kita secepat mungkin. Besok ya. Tenang. Karena puji Tuhan tidak ada masalah. Iya, lebih tahan gempa dari rumah-rumah beton ini ya. Ya, gempa susulannya terjadi hampir setiap saat gitu. Setiap menit. Dan semua hal ini akhirnya membuat proses penyaluran menjadi lebih sulit dari yang diperkirakan. Proses pemulihan Flores masih dalam tahap awal, kawan-kawan. Ini masih sangat panjang, tapi tetap harus dilakukan. Karena kita nggak boleh biarin mereka sendirian. Oh, how could I ever compete with her? How could I ever trust you again? Halo teman-teman sekalian, seperti yang teman-teman lihat, tadi jalan ke sini susah banget dan kita memang ngejar tengah malam, nggak istirahat, turun Flores beberapa titik, karena kita baru dapat informasi kalau daerah ini belum kesentuh bantuan, sedangkan sudah ada tenda-tenda darurat dan tenda-tenda itu tidak bisa menampung kebutuhan masyarakat di sini, masih ada tremor ya tiap hari, jadi mereka kekurangan kasur, mereka kekurangan selimut dan di sini dingin, suhunya sekitar 14 derajat, tadi kita lihat 15 derajat. Dan makanya atas pertimbangan itu tadi gue minta juga sama tim kita langsung aja ke sini, nggak usah perlu ngapa-ngapain dulu karena semakin cepat kan semakin bagus ya. Anak-anak juga bisa semakin hangat gitu. Baru kita kasih bantuan yang lain setelahnya. Jadi kita prioritasin sembako, selimut, kasur dan lain sebagainya. Tadi belanja langsung berangkat ke sini. Surprisingly ternyata memang medannya berat, ada di tengah hutan gitu.
Dan kita udah sampai ke titiknya, nanti kita nunggu truknya baru kita distribusikan ke warga. Dan di sini ada gereja bagus banget, gereja dari desa Barang ini. Dan kita berharap secepat mungkin warga-warga di Flores, saudara-saudara kita itu bisa kembali ke rumahnya masing-masing, dan kita akan upayakan apapun yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita. Jadi itu teman-teman. Nanti kita langsung ketemu warganya, kita distribusikan bantuannya. Dan terima kasih semua kontribusinya, dan ini semua karena kalian gitu. Apapun bentuk kontribusinya, sekecil apapun, bahkan nge-share atau ngasih tahu atau ngasih berita, itu udah bermanfaat sekali. Semoga Flores cepat pulih, NTT cepat pulih. Dan warga kembali beraktivitas. Terima kasih. Ini tadi sekitar jam 9, jam 8.29 tadi ada suran kecil-kecil. Hancur tuan. Terpaksa kita buat tendanya di luar rumah. Ini karena kita ini kan sudah berapa malam tidur di tenda. Iya. Jadi tadi ini terima kasih sama Fahri, tim kita bisa salah satu leadernya lah Pak Fahri yang nyari, emang beliau dari sejak Aceh sampai hari ini emang suka nyari daerah-daerah yang belum banyak mendapatkan perhatian, banyak belum tersentuh. Tadi kita waktu udah mendarat Flores, Fahri udah ngabarin di sini, dan emang kita langsung belanja tadi ya, kasur, selimut, utamanya untuk anak-anak juga. Ya penggalangan dananya juga lumayan ya Fahri ya, udah sampai 5,2 miliar. Jadi kita berusaha banget untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan lah Pak. Jadi kalau ada kebutuhan atau apa ya bisa disampaikan. Hari ini ada sembako juga ya Pak. Ya. Tadi waktu pertama saya sore kesini kan saya tanya apa yang paling dibutuhkan kan. Iya. Ternyata banyak ibu hamil dan bayi yang tidak punya kasur dan selimut. Tadi saya langsung telepon Bang Ferry. Alhamdulillah kita tadi dapat belanja Pak. Jadi ya puji Tuhan lah kita bisa ketemu di sini ya Pak ya. Sama selimut ya, karena tidur di luar semua tidak pakai selimut. Ini semakin malam semakin dingin di sini. Iya, 14 derajat, 15 derajat gitu. Truknya udah sampai ya? Ya, mungkin nanti kita turunin ini bersama Pak ya. Pada tidur di mana ini? Di depan rumah ya biasanya. Depan rumah yang ada terpal semua ini. Tapi makanan aman Bapak Ibu? Ya untuk sementara puji Tuhan alhamdulillah aman. Oh ya. Flores adalah salah satu pulau terindah di Indonesia. Langitnya terasa begitu dekat, lautnya berwarna biru jernih, bahkan pasir pantainya bisa berwarna pink gitu. Penduduknya sangat manis, bersahabat, dan mereka mampu membuat kita semua terasa mengenal mereka sejak lama. Dan kita nggak boleh lupa juga, Flores adalah habitat alami dari hewan komodo ya kan. Hewan yang sangat eksotis di pulau yang sangat estetis. Gitu. Tapi kawan-kawan semua keindahan itu punya harga tukar yang sangat mahal. Seperti Jepang, Flores terletak di lokasi yang rawan dengan bencana, khususnya tsunami dan gempa. Jadi mekanisme gempanya kurang lebih seperti ini teman-teman. Lu bisa bayangin dua papan dengan permukaan kasar yang saling dorong. Karena permukaannya kasar, keduanya sempat macet. Dorongan tersebut terus masuk sehingga papan melengkung dan menyimpan energi. Saat gaya dorong menjadi terlalu besar, salah satu papan meloncat naik ya kan di atas papan yang lain. Dan apa yang terjadi di keadaan tersebut adalah gerakan mendadak, dan itulah yang kita sebut sebagai gempa. Pada kasus Flores, bidang sesar miring ke arah selatan dan sebagian besar berada di bawah laut Flores. Daratan Flores berada di dekat sisi atas bidang sesar sehingga mengalami efek yang disebut hanging wall effect. Nah, secara sederhana wilayah yang berada di atas bidang sesar ini biasanya menerima guncangan lebih kuat dibandingkan wilayah dengan jarak serupa di sisi yang lain. Jadi robekannya juga bergerak ke barat. Dan kalau kita analogikan ya, efeknya itu mirip resleting yang dibuka cepat ke satu arah gitu. Jadi gelombang gempa laut itu menumpuk ke arah rambatan tersebut. Sehingga bagian utara Manggarai menerima energi yang lebih besar. Dan gempa besar seperti ini bukan pertama kali terjadi di NTT. Gempa yang hampir sama juga pernah terjadi di tahun 93 atau 92 ya. Kurang lebih seperti itu. Sehingga ke depannya pemerintah Republik Indonesia harus mewaspadai keadaan yang sama
jika terulang kembali dan mampu meminimalisir jumlah korban dan kerusakan. Dan yang harus kita notice juga ya kawan-kawan, Flores itu terletak di dekat kawasan Ring of Fire. Nah, ini kawasan yang menggambarkan sabuk tektonik raksasa di sekitar Samudra Pasifik. Tempat di mana banyak lempeng bumi bertemu, bertabrakan, menunjam, dan bergeser gitu. Jadi sekitar 81% gempa terbesar di dunia ini terjadi di kawasan sabuk sirkum Pasifik tersebut. Dan yang perlu kita pahami adalah masyarakat terdampak gempa saat ini hidup dalam trauma dan ketakutan. Jadi mereka sulit tidur, mereka sulit berteduh, mereka nggak berani sekedar masuk rumah. Sejak gempa terjadi dia tinggal di sini. Karena mengingat apa yang terjadi sama diri mereka. Mereka mendirikan tenda-tenda di depan rumah, baik secara individual ataupun komunal. Dan setiap hari sampai video ini dibuat ya kawan-kawan, mereka harus merasakan yang namanya guncangan. Dan setiap hari ketakutan itu harus kembali mereka ingat gitu loh. Bahkan kalau suatu hari gempa itu sudah hilang ya kawan-kawan, ketakutan itu akan tetap tertinggal. Nah, ketakutan ini sudah memakan korban nih. Seorang ibu 58 tahun meninggal karena trauma dan serangan jantung dampak gempa susulan. Dan ada juga yang meninggal karena kelaparan, ada juga yang meninggal karena kedinginan, dan ada yang mengakhiri hidupnya sendiri di balik tenda pengungsian. Sekali lagi, apa yang mereka butuhkan adalah perhatian dan bantuan kawan-kawan, baik secara fisik maupun mental. Ayo Bapak sini Pak. Berarti Bapak ngurus gereja ini Pak. Boleh tahu nama gereja ini, terus situasinya kayak gimana waktu gempa? Baik, untuk namanya ini masih kategori stasi Santo Yohanes Paulus II Barang. Lalu situasi saat gempa memang kebetulan di sekitar gereja ini kan masyarakatnya tinggal agak jauh, jadi lumayan berapa 10 meter. Lalu kemarin pas gempa hari pertama tanggal 15 itu, kurang lebih 12 menit setelah gempa saya datang pantau. Saya lihat secara kasat mata di luar aman. Terus pas saya buka di dalam, ini plafon di atas ini sudah jatuh semua. Ada juga barang kudus di belakang itu yang pecah. Tapi tidak sempat kita bersih ya. Ada di belakang, di kamar belakang sakristi namanya, itu ada yang pecah. Itu satu patung besar itu pecah. Itu. Tapi untuk sementara memang seperti ini. Yang ada retak itu kurang lebih yang di depannya saja di bagian padopo. Kalau di dalam ini plafonnya saja yang rusak. Itu kurang lebih seperti itu keadaannya. Berarti kegiatan ibadah sekarang belum bisa dilaksanakan? Kemarin hari Minggu kami tetap melaksanakan ibadat. Walaupun dalam situasi yang memang gempa, tetapi tidak. Hari Minggu itu tidak sedahsyat seperti ini dari gempa susulannya. Oh iya, tadi barusan ada. Yang barusan ini tadi lumayan besar. Gempa susulan teman-teman. Gempa susulan besar itu. Dan kita dengerin teriakan, padahal warga jauh ya. Padahal warga sudah mau tidur tadi itu. Iya, pasti berat banget untuk istirahat. Iya. Kita sendiri juga berharap semoga cepat pulih, cepat ini nggak ada susulan tadi kenceng juga ya Pak. Iya. Itulah kondisi sekarang, situasi sekarang, dan hari ini pun masih sering susulan. Tadi juga termasuk yang paling keras ya. Kalau untuk susulan itu selama 2 hari terakhir ini yang paling keras. Tadi ya yang paling keras ya. Tadi malam itu sekitar jam 2 atau jam 3 memang dia agak lama tetapi tidak sekeras ini. Ini kita posisi tadi di tempat terbuka, apalagi kalau yang di dalam rumah atau di dalam tenda itu pasti terasa sekali besarnya. Kita berharap semoga cepat pulih lah untuk desa Barang juga. Oke Pak, terima kasih. Kita udah disambut dengan baik. Terima kasih kita udah diperbolehkan ke sini. Ya, semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat lah untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Mikul tepung le, gula tepung dan gula. Supaya putar sendiri saja. Iya, kita minum. Mikul tambah apa le? Tambah termos, aku beli kopi, ambil tak inung itu di. Kita baca tuh. Ya. Ini kakak sepupu, jadi kami satu keluarga, buat satu base camp di rumah semua. Daripada ini sehingga kita berkumpul bersama, doa bersama. Sehingga kayak yang lain kalau di bawah itu tadi ada yang per RT, ada yang rumah sekitar itu yang mereka buat camp-camp di bawah. Bantuan selama ini memang puji Tuhan hari yang ketiga artinya setiap hari ada. Kemarin dulu itu ada dari
Yayasan Baku Peduli dari Labuan, itu yang bagi yang terdampak benar, yang rumahnya memang hancur, itu yang memang beras itu mereka tidak bisa selamat. Itu di Bapak Tua yang mereka pergi tadi. Sehingga itu kemarin itu kurang lebih ada 40 keluarga yang memang tidak bisa selamat, mereka punya barang baik tempat tidur di dalam, beras yang mereka itu sudah tidak sempat itu selamat, sehingga mereka kemarin bawa itu bantuan kurang lebih 10 kilo per kakak fokus untuk mereka. Nah, lalu kemarin kita dapat bantuan dari pemerintah kecamatan itu untuk satu RT 50 kilo berasnya. Tapi diarahkan untuk makan di satu tempat. Kayak tadi malam kami makan ada di posko yang di samping jalan tadi. Kita makan bareng di situ tadi malam. Jadi ini tidak terduga juga ini tadi ada dapat ini barang lagi, dapat lagi selimut, dan selimut ini ada pas ini untuk 400 kakak. Iya. Itu 400 kakak. Itu dengan kasur itu tadi. Semoga segera membaik, Pak. Iya. Pagi semua, Ferry Kak. Saya Ika. Kalau nggak usah biru-biru gimana? Langsung tulis di atas. Langsung reo gitu toh. Halo teman-teman semua, ini kita baru loading barang bantuan untuk kita distribusikan ke daerah Cibal Barat, ke Reok juga ya Bapak Ibu, ke desa. Ada 2 desa, pertama desa Lenda, ya. Yang kedua di Latung. Latung. Ya. Nah kalau yang di Reok itu dia lebih ini ya centralized ya, komunal ya. Komunal. Nah dari Plan Indonesia Bapak Dendi, bisa diceritain nggak Pak kira-kira bantuan yang kita bawa ini apa urgensinya apa dan kebutuhan masyarakat di situ apa? Pak Dendi juga orang sini ya? Orang sini. Ya, jadi yang kita bawakan ini yang pertama hygiene kit untuk kebutuhan kebersihan diri di tenda pengungsian. Yang kedua ada manajemen hygiene menstruasi untuk semacam popok untuk anak-anak, karena ini menjadi kebutuhan dasar. Kita melihat banyak yang saat ini masuk dengan beras, telur dan lain-lain, tapi kita melihat dari sisi lain ternyata ada kebutuhan yang mendesak yang terabaikan. Kemudian ada permainan-permainan anak yang kita bawa untuk bisa sebagai hiburan untuk psikososial seperti itu. Di sana juga kita udah nyiapin kebutuhan logistik juga ya Bat untuk beberapa korban dan desa di situ. Ya kita harap semua pihak bisa kolaborasi Bisa ya Bapak kolaborasi, Ibu. betul. Karena semakin bisa saling melengkapi itu kan secara kos juga semakin murah. Betul. Ya, kebermanfaatan semakin banyak dan orang juga semakin banyak terjangkau juga. Gitu. Concernnya sendiri Pak, karena Bapak kan di sini, orang di sini juga ngelihat kondisi seperti ini. Salah satu fokusnya plan itu kan anak dan perempuan dan anak-anak gitu. Nah, dari masyarakat perempuan, dari anak-anak sendiri ngadapin situasi gempa seperti ini gimana Pak? Ya, jadi awal kami melakukan rapid assessment pertama di titik-titik lokasi kita, ada semacam trauma, terutama anak-anak ini, perempuan yang harusnya mengurus keluarga dan anak, dia harus terkumpul sendiri dalam satu tenda pengungsian, dan ini menjadi perhatian kami. Jadi trauma itu ada, trauma itu masih ada.
dan saya rasa ini penting untuk kita sama-sama kerjasama bagaimana untuk bisa membangun kembali ini. Duluan Bang, ngikut. Jalannya seperti ini. Ini sama kayak jalan di kampung gua, Monolabu. Kita baru aja masuk ke Desa Lenda, Kampung Beni. Salah satu desa terdampak juga dan aksesnya luar biasa sulit ya teman-teman. Kita baru sampai dan ya seperti yang dilihat ini dampak dari bencana gempa 7,7 magnitudo. Ada beberapa tempat lain. Dan di sini kita akan menyalurkan bantuan bersama dengan Plan Indonesia. Setelah ini kita ke desa-desa lain juga dan aksesnya kurang lebih sama juga kayak gini. Makanya bantuan mungkin dengan akses seperti ini sulit didistribusikan. Tapi kita berharap semoga cepat pulih lah. Jalur utama juga semua akses bisa cepat terhubung gitu sehingga saudara-saudara kita bisa menerima bantuan. Dan tadi kita perjalanan di sini jalan kayak gitu tadi ya. Di batu-batuan tadi ada gempa 6, ya? 6,0 magnitudo waktu kita jalan ke sini. Jadi susulannya tuh masih di range segitu tadi malam 5,7. Jadi take care untuk semua orang, baik yang relawan atau yang datang ke sini atau warga Flores sendiri. Ya, sampai sekarang masih terjadi gempa-gempa susulan. Teman-teman bisa lihat ini kondisi yang disebabkan gempa ya, hancur semua, benar-benar hancur. Nah, atap segala macam, dinding roboh. Ya, kehancuran seperti ini yang dihasilkan gempa 7,7 dan beberapa susulan. Dari ngobrol sama warga juga bahkan ada yang meninggal karena trauma, karena shock, kena serangan jantung setelah gempa susulan karena ya mengingat gempa yang sebelumnya gitu. Jadi memang teman-teman beda antara orang yang udah pernah ngerasain yang besar terus kita baru datang gitu ya. Mereka mungkin susulan sekecil apapun tuh bikin psikologi mereka juga nggak stabil, nggak seimbang, dan itu bisa berdampak seperti itu. Jadi gue sendiri yang ngalamin gempa tahun 2009 di Padang juga sampai sekarang masih ngerasain hal seperti itu. Apalagi mereka yang baru ngerasain sekarang dengan tingkat kehancuran seperti ini, tingkat kerusakan seperti ini ya dampaknya bisa sangat. Nah, yang perlu jadi catatan juga adalah selain kebutuhan pokok kayak makanan gitu ya, air bersih, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya, mereka juga membutuhkan kasur dan selimut. Karena apa? Karena cuaca sangat dingin. Di daerah Ruteng misalnya, suhu itu bisa menyentuh angka 13 derajat Celcius gitu. Banyak anak-anak, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan bahkan ketika mereka mengalami situasi sulit seperti ini pun, yang gua alami ya, mereka tuh masih bisa sangat beramah tamah gitu. Masih sangat menjunjung adat, masih sangat meninggikan budi. Inilah yang bikin gue salut dan hormat luar biasa kepada masyarakat Flores. Dan yang harus jadi catatan teman-teman, banyak penduduk tinggal di desa-desa terpencil yang sulit banget untuk diakses. Banyak desa-desa yang belum mendapatkan bantuan sama sekali.
Ya inilah rute yang harus ditempuh ya ke desa-desanya, emang segininya. Dia harus ditempuh pakai motor trail. Biar kita juga tahu kebutuhannya apa, nanti dicari jalan lebih luasnya sehingga masuknya bantuan kayak gimana gitu. Misalnya kayak beberapa jenis mobil nggak bisa di jalan sesempit itu, berarti kan harus mutar. Dan itu harus dicek, jadi sekalian tuh kita data. Jadi bantuan yang bisa masuk, sudah itu ya kita datang lagi gitu dengan opsi yang lebih baik, dengan barang yang emang dibutuhkan sama masyarakat. Dan ini harus jadi perhatian kita semua. Mereka tuh nggak bisa terus selamanya dibiarin sendirian atau bertahan sendirian. Para relawan coba bergerak, tapi mereka nggak bisa juga kerja gerak sendirian. Jadi perlu koordinasi ini, perlu kolaborasi dengan semua pihak, dan tentu termasuk pemerintah, baik pusat maupun daerah. Karena relawan punya fleksibilitas, pemerintah punya sumber daya, dan jalannya tuh harus iringan gitu. Dan ini kan sebenarnya udah berjalan, tapi harus semakin optimal supaya masyarakat merasakan dampak positifnya. Jadi buat relawan jangan sungkan untuk minta bantuan, dan buat pemerintah jangan ragu untuk menawarkan bantuan. Dan kalau kondisi ini tercipta, ini kondisi yang terbaik di lapangan gitu. Jadi salah satu bentuk bantuan dengan Plan Indonesia juga air bersih untuk beberapa dusun dan desa ya teman-teman. 4.400 disiapin tendon sama mesinnya juga. Jadi itu keliling ya mobilnya. Air bersih di sini juga susah ya. Dikit lagi. Terus. Ya. Tutupnya dipakai aja ini ya, biar nggak masuk. Ya, nanti diperbaiki. Bocor. Nanti kita perbaiki. Iya. Ya terima kasih Bapak Ibu ya. Nggak nih nanya ke gue, apakah pemerintah pusat mengirim bantuan Bang? Ya gue ngomong apa adanya ya. Dari hari pertama bantuan itu udah dikirimin gitu. Sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Seskap tadi ya, emang jumlahnya itu banyak. Ya gue perkirakan itu sekitar ratusan ton. Dan dikirimnya bukan cuma bantuan, pasukan TNI Polri juga dikirim kan. Jadi apa yang kalian lihat di video atau berita ya benar, emang kayak gitu. Dan kalian akan melihat itu terus bertambah di bandara dan pelabuhan. Tetapi masalah utama saat ini itu bukan di jumlahnya tadi itu, tapi distribusinya. Karena banyak bantuan itu jujur ya, menumpuk di gudang penyimpanan dan belum sampai ke tangan masyarakat gitu. Kenapa ini terjadi? Oke, karena dalam situasi kayak gini, lu tahu banget gue nggak akan berusaha menyudutkan pihak manapun ya, karena yang kita harus pikirin itu banyak banget layernya. Jadi gue jelasin tanpa berusaha memojokkan salah satu pihak, instansi atau organisasi tertentu. Gue coba kasih gambarannya ke teman-teman semua. Balik lagi, bantuannya ada dari pusat ke daerah gitu. Nah dari daerah, lalu seharusnya dari daerah diserahkan ke masyarakat setempat yang membutuhkan. Nah masalahnya saat ini bantuannya ketika sampai ke daerah, banyak daerah yang nahan bantuan itu di gudang. Dan nggak langsung dibagiin. Kenapa? Karena Pemdam ngerasa bantuan itu belum cukup untuk seluruh warganya. Nah jenjang birokrasi gini yang terjadi, dan akhirnya bantuan tuh ada di gudang gitu. Dan di sisi yang lain lu ngeliat masyarakat kelaparan. Ya kenapa mereka tahan ini? Ya karena salah satu alasannya kalau mereka bagiin dan ada desa ya atau wilayah yang nggak kebagian, wilayah yang nggak kebagian itu akan marah bos. Dan situasi itu bisa chaos, dan itu emang sudah terjadi. Terlebih kalau kita lihat aspek politisnya, beberapa kepala daerah itu mendahulukan daerah konstituennya, dan itu ternyata menimbulkan kemarahan dari wilayah lain. Tapi kalau daerah non konstituen yang didahulukan, yang konstituen yang milih mereka jadi kepala daerah itu akan lebih marah lagi. Jadi kayak kompleksitasnya luar biasa sekali dan harus diselesaikan, karena yang menanggung dampaknya ya korban balik lagi. Makanya banyak kepala daerah memilih menahan bantuan itu di gudang dan menunggu bantuan itu benar-benar cukup untuk dibagikan ke seluruh orang. Dan gue kira ini juga bukan pilihan yang baik. Kenapa? Akhirnya menciptakan yang namanya bottleneck.
Dan bottleneck ini terus membesar dan masyarakat semakin menderita. Dan ini harus diselesaikan gitu. Pemerintah pusat harus terus tambah bantuan, pemerintah daerah ya jangan nunggu. Menurut gua ya, sekali lagi, menurut gua, berapapun yang ada, ya udah lalu bagiin dulu secara merata sehingga tidak menimbulkan kecemburuan. Jadi nggak ketahan itu barang, terus lakukan seperti itu, dan setidaknya dengan seperti itu bantuan itu udah sampai di masyarakat walaupun jumlahnya belum ideal. Nah inilah gunanya pemetaan database kan. Jadi lu database, lu pemetain, lu hitung jumlah-jumlah sampai jumlah per kepalanya berapa, lalu lu bagiin dan lu laporin ini kurangnya sekian. Jadi ada basisnya tuh. Dan dengan kayak gini bottleneck-nya bisa selesai dan barang-barang itu nggak perlu lama tertahan di gudang karena hal-hal seperti ini. Dan itu cuma satu problem di lapangan yang mungkin belum teman-teman ketahui. Ada banyak lagi yang harus diselesaikan gitu teman-teman. Dan ini gue temukan bukan cuma di Flores ya, di Aceh kemarin, Sumut, Sumbar. Hal yang kurang lebih mirip itu juga terjadi. Jadi nggak ada waktu kita untuk mendebatkan ayam dan telur karena orang-orang butuh bantuan. Ini yang harus jadi evaluasi kita bersama. Dan balik lagi, jangan ragu untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan seluruh pihak. Antara pemerintah, relawan, aparat, dan lain sebagainya. Di situasi seperti ini. Karena apa? Proses yang namanya proses pemulihan itu adalah jalan yang panjang dan butuh kesabaran ya kan. Dan untuk pegalangan dadanya yang sama kita bisa ya teman-teman itu akan terus dibuka dari masa emergency sekarang sampai ke proses recovery-nya. Dan semoga setelah ini Flores tidak perlu mengalami hal-hal yang menakutkan seperti ini lagi. Dan kita semua berharap Flores cepat pulih karena kita semua cinta sama Flores. Itu aja konten kali ini, semoga bermanfaat, sampai jumpa di konten